sesi selanjutnya tentang penyampaian atau sosialisasi pemutakhiran data Sinta oleh Ibu Nur Hidayah MT. Kepada Ibu Nur Hidayah, disilahkan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Baik, terima kasih Bu Rina Kafi untuk kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini saya ditugaskan dari LPPM untuk menyampaikan mengenai pemutakhiran data Sinta. Ya. Ini berkaitan dengan sosialisasi yang sudah saya ikuti di tahun lalu, tapi memang baru sempat diagendakan untuk didiseminasikan pada hari ini ya Bapak Ibu. Nah tadi seperti yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 mengenai dari tahun 2020 itu Kemdikbudristek itu mulai mencanangkan proses klasterisasi perguruan tinggi dengan penilaiannya itu berdasarkan penilaian terbesarnya itu dilihat berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian. Nah, untuk melihat kinerja penelitian dan pengabdian ini salah satunya itu adalah tim Ristek Dikti itu melihat dari data Sinta dosen di perguruan tinggi tersebut, Bapak Ibu, sehingga penting sekali bagi kita dosen untuk melakukan pemutakhiran data. Selain itu, selain berkaitan dengan proses klasterisasi, nah untuk pengisian BKD pun kan kita untuk penelitian itu juga diambil dari disinkronkan dari data Sinta. Kalau begitu langsung saja mungkin saya mulai izin share screen Bapak Ibu. Mbak izin apakah sudah terlihat? Sudah Pak? Sudah. Oke, baik. Jadi berkaitan dengan Sinta, mungkin sebenarnya dari Bapak Ibu dosen sebenarnya sudah memiliki akun Sinta, tapi izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Nah, jadi Sinta ini itu adalah semacam aplikasi yang dikembangkan oleh Ristek Dikti untuk platform data penelitian dan pengabdian masyarakat serta juga luaran lain serta data luaran-luaran hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimiliki oleh dosen ataupun peneliti. Nah, sehingga itu bisa menjadi gambaran kualitas dari sebuah perguruan tinggi dilihat dari data tersebut. Nah, mungkin jadi di Sinta sendiri itu sebenarnya ada dua sebenarnya peruntukannya. Jadi ada yang untuk author atau untuk penulis, untuk author ini ditujukan untuk dosen ataupun peneliti, dan juga ada yang namanya nanti Sinta Verifikator. Nah, setiap Sinta Verifikator ini setiap perguruan tinggi biasanya memiliki satu atau lebih Sinta Verifikator. Nah, sebelumnya mungkin saya langsung saja ini aja ya Bapak Ibu, proses saya akan share screen mulai dari cara membuat akun Sinta aja. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin sudah ada yang punya, tapi mungkin ada yang belum, jadi kita dari ini aja, dari akun Sinta ya. Sudah terlihat layarnya? Oke. Nah, jadi untuk masuk ke dalam Sinta sendiri, Bapak Ibu bisa menuliskan
Sinta Kemdikbud, atau di alamatnya itu adalah sintakemdikbud.go.id. Biasanya sih saya search aja di Google ya, Sinta Kemdikbud. Nah, nanti kan langsung. Ini nanti keluar seperti ini, nanti kita klik yang Sinta. Nah, bagi tampilannya akan seperti ini. Nah, itu ada author, ini tampilan awal. Bagi kita yang ingin masuk, itu adalah klik login. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, maka untuk login tinggal memasukkan username dan password. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Sinta, maka silakan klik di register ya Bapak Ibu, pendaftaran. Nah, setelah itu silakan mengisikan data-data yang diminta. Nah, misalnya kayak status, itu apakah dosen atau peneliti atau dosen atau peneliti luar negeri. Nah, selanjutnya itu juga ada data NIDN atau NIDK bagi dosen luar biasa ya, kalau nggak salah. Dan juga data NIP bagi pegawai PNS ya. Ini ada negara, terus diisikan juga nama, terus afiliasinya, academic grade-nya, di sini ada pilihan, terus ada nomor KTP, email, dan dilengkapi. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengisi Google Scholar URL-nya. Jadi, data Sinta itu memang salah satunya nanti diambil dari data Google Scholar. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki Scopus ID, itu bisa memasukkan ID Scopusnya jika sudah memiliki artikel yang terpublish di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik button registrasi atau registration. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang sudah beregistrasi, itu mungkin akun Sintanya tidak langsung aktif. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah registrasi, itu harus konfirmasi kepada verifikator LPPM, verifikator LPPM atau verifikator universitas untuk diverifikasi akunnya, sehingga sudah bisa aktif ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, layar aing hilang. Ada lagi layar. Udah. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti itu, kita sudah terverifikasi akunnya, maka kita bisa login. Mungkin sini karena password saya, jadi saya contohkan pakai akun saya aja ya. Nah, kalau sudah login, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini adalah di sini ada GoTo Insight. GoTo Insight ini sebenarnya menampilkan beberapa data seperti jumlah sebarang publikasi artikel per tahun. Ada banyak juga, tapi itu nggak penting-penting banget juga. Nah, langsung aja di sini nanti kita klik yang akun, terus ada klik My Profile. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ada dashboard, ada menunya di sebelah kiri, menunya ada dashboard. Kemudian dashboard itu meliputi Sinta Score Overall, skor overall Sinta kita keseluruhan. Kemudian juga ada Sinta Score 3 years, 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu skor Sinta kita. Kemudian affiliation score overall-nya, terus ada Scopus Index, terus affiliation score year. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu adalah di profil Bapak Ibu ya. Jadi di sini di pojok kanan atas itu kan ada nama kita biasanya. Nanti diklik saja di situ, dia akan muncul update profil dan update password. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengupdate password, mengganti password, klik aja yang update passwordnya.
tinggal dimasukkan. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu adalah di update profil ya. Jadi misalnya ada dari Bapak Ibu yang SINTA skornya itu tidak meningkat, merasa tidak meningkat, padahal sudah banyak artikel yang dimasukkan di Google Scholar atau malah terpublikasi di Scopus, tapi tidak terlink ke Sintanya, maka mungkin perlu Bapak Ibu cek di update profilnya. Nah, pada update profil ini, jika Bapak Ibu belum memasukkan Scopus ID, kemudian ada WAS Researcher ID dan Garuda ID, maka semua artikel Bapak Ibu yang terpublikasi, baik itu di Sinta ataupun Scopus, ataupun di WAS, itu tidak akan ada atau tidak akan terlink ke Sinta Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti isikan dulu Scopus ID, kemudian WAS Researcher-nya, Garudanya, karena kalau misalnya itu isian. Nah, setelah itu kalau sudah diisikan, nanti update profil. Nah, kalau sudah terupdate, nanti ini akan otomatis terisi ya Bapak Ibu. Nah, untuk data yang berupa publikasi artikel, itu dia akan ditarik otomatis dari lembaga pengindeks ke Sinta kita. Ya, jadi misal Bapak Ibu publikasi artikel di jurnal terindeks Sinta 1 sampai Sinta 6 sampai 1, kalau Bapak Ibu sudah memasukkan ID Garuda, maka itu akan otomatis ada data artikelnya di profil Sinta kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini di My Sinta itu kan nanti ada publikasi Scopus. Kalau saya klik, nah ini nanti akan ada. Nah, bagaimana supaya ini muncul? Kita bisa klik di request synchronization. Jadi kita meminta suaranya kecil ya? Suaranya kecil? Oh, tidak kedengar. Kecil kah? Oh iya Pak, sebentar. Apa sudah terdengar Pak? Apa sudah lebih? Nggak jelas, nggak tahu tempat saya ini. Oh, tempat Ibu kedengaran? Ada satu ruangan. Terdengar. Yang lain, apa suara saya masih terdengar, sudah terdengar jelas? Terdengar Bu, jelas Bu. Jelas. Oke. Mungkin berkaitan dengan jaringan kali ya. Oke. Saya teruskan ya Bapak Ibu. Jadi tadi kalau Bapak Ibu sudah memasukkan ID Scopus, ID Garudanya, ID WAS, kalau ID Google Scholar kan itu sudah otomatis terisi saat kita mendaftarkan akun ya. Nah, maka saat Bapak Ibu mengklik di sini pilihannya ada request synchronization, maka tim Sinta, tim pusatnya itu nanti akan menarik data-data publikasi Bapak Ibu yang sudah terindeks di Scopus, Garuda, ataupun juga di WAS. Begitu pula dengan yang di Google Scholar, sehingga nanti misalnya Scopus dia akan muncul seperti itu. Dan yang perlu jadi catatan adalah request synchronization ini cuma bisa dilakukan satu kali dalam 1 minggu kalau tidak salah. Jadi misalnya hari ini Bapak Ibu request sinkronasi, maka besok itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi cuma bisa sekali aja dalam seminggu apa 7 hari kerja seperti saya lupa. Nah, jadi kalau kita buka menu My Sinta, itu nanti ada Publication Scopus, WAS, Google, dan Garuda. Ini
akan tersinkronasi secara otomatis dengan cara tadi kita memasukkan ID kita ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk yang di sini ada pilihan books. Nah, untuk pilihan buku ini kita caranya bisa dengan lewat link Perpusnas. Jadi kalau kita ingin menambahkan, maka kita klik add books. Mungkin ini Bapak Ibu juga sebagian mungkin sudah ada yang paham ini ya, tapi mungkin ada yang belum, jadi kita ulang aja. Nah, di sini kalau kita menggunakan tadi ingin menambahkan buku, jadi misalnya Bapak Ibu punya buku, itu bisa Bapak Ibu tambahkan. Nah, untuk buku ini ditambahkan oleh masing-masing pemilik akun ya Bapak Ibu. Di sini bisa diisikan ISBN dari buku yang Bapak Ibu tulis. Nah, selanjutnya nanti klik cek ISBN, dia akan terisi otomatis kalau misalnya itu terdaftar di Perpusnas ya, ISBN-nya sudah terdaftar di Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Nah, setelah itu nanti ada beberapa yang perlu Bapak Ibu masukkan seperti cover buku ini kita upload, jadi ada yang di-upload terus di claim book ya, klik aja yang claim book-nya. Nah, setelah itu nanti dia akan masuk ke dalam akun Bapak Ibu yang di menu buku ya. Nah, tapi untuk buku ini tidak bisa muncul langsung karena dia perlu diverifikasi oleh verifikator Sinta dari universitas. Jadi, jika Bapak Ibu sudah memasukkan data buku yang ditulis, maka tolong konfirmasi kepada petugas di LPPM agar kami bisa memverifikasi sehingga data buku yang Bapak Ibu tulis itu bisa terbaca di Sintanya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga IPRS. IPRS ini adalah klaim dari hak kekayaan intelektual Bapak Ibu, itu bisa berupa hak ya, hak kekayaan intelektual, ataupun jika Bapak Ibu memiliki paten, baik itu paten sederhana ataupun paten ini ya. Nah, caranya juga sama, tinggal klik yang add IPR. Biasanya untuk hak kekayaan intelektual atau HAKI ya, atau HKI itu kita harus memasukkan secara manual. Jadi dimasukkan nomor pemohonan, data-data tentang kategorinya itu. Nah, tapi jika Bapak Ibu punya paten ataupun paten sederhana, jika sudah keluar nomor permohonannya, Bapak Ibu bisa langsung masukkan di sini, kemudian klik yang cek IPR. Dia akan langsung tampil seperti itu. Tapi catatannya sudah keluar nomor permohonan dari paten atau paten sederhana tersebut. Nah, nanti juga sama klaim IPR. Nah, tapi untuk IPR ini sama, untuk jika Bapak Ibu masukkan HAKI, itu Bapak Ibu perlu mengkonfirmasi kepada verifikator Sinta di universitas. Maksudnya adalah mengkonfirmasi kepada LPPM bahwa Bapak akan memasukkan data HAKI atau HKI-nya. Nah, nanti akan kami verifikasi sehingga bisa terbaca dan otomatis juga akan menambah skor Sinta Bapak Ibu ya. Terus ada di sini ada riset. Riset ini penelitian. Nah, untuk penelitian biasanya itu kalau Bapak Ibu dapat hibah eksternal, maka dia akan otomatis masuk Bapak Ibu. Tapi memang ada, karena mungkin keterbatasan juga dari Sintanya, dari tim pusat Sinta, itu di sini ada kasus kita yang
yang terbaca itu sebagian pada beberapa orang itu yang terbaca itu penelitiannya itu juga cuman sebagai ketua, tapi ada juga yang lain itu meskipun dia di hibah eksternal tersebut sebagai anggota itu tetap terbaca. Tapi ini berkaitan dengan ini ya. Tapi nanti jika seperti itu sebenarnya kita bisa mengajukan mengajukan informasi ke tim pusat, cuman agak sedikit ribet seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang eksternal nanti akan terbaca otomatis jika Bapak Ibu mendapatkan hibah, sedangkan jika untuk penelitian hibah internal dan hibah mandiri itu harus kita masukkan. Makanya kemarin pada saat pengisian kinerja pemutahiran data Sinta tahun lalu, itu kami dari LPPM ada meminta Bapak Ibu untuk mengisikan Excel ya. Nah, jika Excel yang diisikan itu lengkap, maka biasanya itu dia akan terbaca datanya untuk yang mandiri dan hibah internal. Hal ini juga berlaku di community service. Community service ini pengabdian. Ini saya nggak punya, hibah pengabdian jadi kosong. Nah, jadi kalau hibah eksternal pengabdian itu, hibah eksternal itu dia akan, hibah eksternal itu maksudnya yang dari Kemdikbudnya itu ya. Dan yang terakhir, itu yang bisa kita isikan itu adalah prototype atau produk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari penelitiannya itu memiliki, dari hasil dari penelitiannya itu ada yang berupa produk atau prototype, nah itu bisa dimasukkan ke sini, seperti itu ya. Nah di sini tinggal langkahnya sama, add product atau prototype, nanti di oh ini jadi dari penelitian kita. Jadi dari penelitian kita yang sudah untuk produk dan prototipe ini dari penelitian kita yang sudah tercatat di Sinta kita itu nanti kita bisa tambahkan ya. Jadi kalau misalnya jadi nih dari penelitian yang sudah masuk di dalam Sintanya itu baru kita bisa menambahkan produk dan prototype. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita memasukkan data-data berikut? Nah, ini berkaitan dengan skor Sinta tadi, Bapak Ibu ya. Jadi, semua data, baik itu artikel, ataupun HKI, ataupun buku, yang terverifikasi dan tercatat di Sinta, itu memiliki nilai masing-masing. Nah, untuk metrik nilainya ini sebenarnya bisa kita lihat kita lihat langsung di Sinta, tapi di sini saya akan coba tampilkan. Bentar ya, Bapak Ibu. Ada nggak ya? Apa sudah terlihat kembali layarnya? Dah, oke. Okay. Nah, jadi ini adalah Sinta Score. Jadi misalnya cara penghitung gimana sih Sinta Score kita itu dihitungnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, misal kayak di sini yang untuk yang 3 tahun kan ada Sinta Score overall dan Sinta Score yang 3 tahun ya tadi ya di depan. Nah, maka yang 3 tahun itu adalah 3 tahun terakhir dari sejak penghitungan seperti itu ya. Nah, caranya sama. Jadi kita memiliki publikasi Scopus I1 misalnya. Nah, itu memiliki bobot nilai 40. Nah, nanti dikali dengan jumlah, kita punya berapa artikel yang terindeks di Scopus I1. Nah, itu nanti dikalikan antara bobot dengan jumlah artikelnya.
Nah, kalau Q2, yang Q2 itu juga 40, kemudian Q3 itu 35, Q4 itu 30. Nah, jadi ini adalah jadi nilai skor kita itu dihitung berdasarkan bobot ini. Penentuan bobotnya itu sudah ketetapan dari tim Ristek Diktek. Tim Ristek Diktek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan atau ada keluhan mengenai Sinta, Bapak Ibu bisa langsung datang ke LPPM atau menghubungi kami di LPPM. Begitu juga jika tadi Bapak Ibu memasukkan data-data terbaru milik Bapak Ibu seperti mungkin ada buku atau HKI, itu tolong setelah memasukkan di konfirmasi dulu karena di data-data tersebut perlu kita verifikasi ya Bapak Ibu. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah MT yang sudah menyampaikan ya hasil sosialisasi ya pemutahiran data Sinta. Baik kepada Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait bagaimana mengupdate Sintanya dan lain sebagainya seperti itu? Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Sebentar. Oke, Ibu. Kalau chat dari Ibu Tina ya, selamat sore. Mau tanya ke Ibu Nur Hidayah, apakah Komservis selain hibah eksternal bisa diisi manual, lalu yang diinput apa aja ya? Oke, mungkin Bu Nur Hidayah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tina ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Tina untuk pertanyaannya, izin menjawab. Jadi untuk yang kolom pengabdian kepada masyarakat itu atau community service ya kalau nggak salah, itu di luar yang eksternal Ibu tidak bisa ditambahkan sejauh ini sampai sekarang belum bisa ditambahkan langsung oleh masing-masing pemilik akun atau di sini oleh dosen sendiri seperti saat kita menambahkan HKI ya. Untuk memutakhirkan data penelitian dan pengabdian itu biasanya diberi masa waktu. Nah, masa waktu data dari diinfokan oleh tim Sinta Pusat. Nah, tapi pengisiannya itu harus ini melalui LPPM. Tapi yang dari LPPM itu nanti akan menyerahkan berupa Excel. Kalau sekarang Excel. Kalau dulu kan dulu kami tim LPPM itu meminta cover dan lembar pengesahan ya Bapak Ibu. Kalau dulu-dulu. Tapi kalau sekarang itu cuma Excel. Tapi Excelnya itu memang cukup banyak data yang diisi. Itu misal ada data apa ya, single ID baik dari anggota ataupun ketua, dan itu harus lengkap. Excelnya dulu seperti pernah saya bagikan Bapak Ibu. Pernah dibagikan oleh LPPM itu pada saat masa pengisian kinerja penelitian dan pengabdian tersebut. Jadi dan untuk penelitian dan PKM ini juga tidak bisa diisikan sepanjang waktu seperti kita mengisi buku dan HKI. Jadi dia ada masa pengisiannya seperti itu. Kenapa application score overall dan year tidak terlihat? Terlihat sepertinya ya Bapak Ibu. Terlihat kok Bu Tina, punya saya terlihat Bu. Punya saya 0. Pak Nur. Punya Ibu 0.
00. Nah, kalau seperti itu, jadi misalnya ini nanti Bu Tina bisa ke LPPM ya Bu. Nanti kita akan sampaikan ke verifikator wilayah ya. Jadi kalau misalnya ada karena ini kan sebenarnya terpusat datanya ya Bu. Jadi ada Sinta ini tuh datanya tuh dari pusat seperti itu. Jadi kalau misalnya ada akun yang bermasalah, entah itu nggak bisa login atau apa misalnya seperti itu, terutama yang seperti Betina ini skor overallnya tidak terlihat atau sebenarnya nol atau nol di akunnya. Nah itu akan kita sampaikan ke verifikator wilayah dulu nanti yang akan diteruskan ke tim Sinta Pusat. Karena kemarin di WA grup verifikator wilayah itu juga ada kasus yang dosen itu punya Sinta skornya tuh sampai 1 juta kayak gitu. Nah itu tim verifikator Sinta dari perguruan tingginya itu melapor dulu ke wilayah. Nah nanti Bu Tina bisa konfirmasi ke saya ya Bu. Nanti mungkin bisa di screenshot tampilan Sinta Bu Tina yang skornya 0 tadi. Nanti biar bisa kita teruskan ke tim verifikator wilayah. Gimana Bu Tina? Oh udah juga. Oke. Oh ya, ini juga ada tambahan dari Pak Fauji. Iya ya, memang kadang untuk Google Scholar kita itu juga kita harus perhatikan ya Bapak Ibu. Karena kadang di Google Scholar saya sendiri pun itu juga ada artikel yang bukan artikel saya, itu masuk ke dalam akun saya. Nah itu bisa dihapus saja kalau memang artikel tersebut bukan artikel kita ya. Nah, itu bisa dilihat di kolom chat tambahan informasi dari Pak Fauji mengenai data Google Scholar ini ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas atau nanti bisa langsung ditanyakan ke LPPM ya Bapak Ibu ya, pada Bu Nur Hidayah ya, seperti itu. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Fauji ya, Bu Nur, jika ada selain publikasi, contoh SK dan KTM mahasiswa, alangkah lebih baik tidak diklaim karena akan berdampak jumlah sitasi dan H-index. Apakah seperti itu? Betulkah? Tadi ada tambahan ya dari Pak Fauji ya. Untuk Bapak Ibu dosen, jika ada selain publikasi atau contoh SK dan karya tulis ilmiah mahasiswa, alangkah lebih baik tidak diklaim karena akan berdampak jumlah sitasi dan H-index Bapak Ibu di Sinta, seperti itu.